bendera itu Teno. Jangan apa yo enak ya. Maju yang bertugas untuk pengibaran di pagi hari ini, dan sebagai pembawa baki adalah Lili Indriani Suparman Wenda, asal dari Papua Pegunungan, lahir pada 15 Mei 2007 dan bersekolah di SMA Negeri 1 Wamena. Ya, nama orang tua dari Lili Indriani adalah ayah Suparman dan ibu Caroline Wenda, pekerjaan orang tua Polri. Dan seperti kita saksikan, pasukan pengibar bendera saat ini masih berjalan menuju mimbar kehormatan untuk mengambil duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Dan ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang sudah menjalani masa karantina sejak tanggal 15 Juli dan sampai nanti pada tanggal 22 Agustus 2023. Ya. Untuk pasukan ini terdiri dari 3 kelompok, ada pasukan 17, pasukan 8, dan juga pasukan 45 ini ya, Cina? Iya, betul sekali, Zul. Jadi selama masa karantina sekira 1 bulan lamanya, mereka menjalani latihan. Tidak hanya sebagai paskibraka, tapi juga berlatih bersama pasukan gabungan, yaitu dari Pas Pampres, yang masuk dalam tim di pasukan 45. Tim Indonesia Maju adalah nama bagi paskibraka untuk pengibaran bendera pada pagi hari ini. Pada saat karantina ini begitu ketat sekali, memang dari hari ke hari mereka dilatih untuk baris berbaris. Ini secara dilatihnya juga tingkat kedisiplinannya juga sangat tinggi. Dan ini mereka berlatih sejak pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Bukan hanya baris berbaris saja pemirsa, tapi juga ada pembelajaran begitu ya yang diberikan atau materi-materinya. Lapor, pengibaran Sang Merah Putih siap. Laksanakan. Laksanakan. Pasti kan Mbak, merasa Inilah Lili Indriani Suparman Wenda, pemirsa, sebagai pembawa baki, berasal dari Provinsi Papua Pegunungan yang merupakan salah satu provinsi baru yang ikut dalam upacara di tahun ini dan berasal dari SMA Negeri 1 Wamena. Lahir 15 Mei tahun 2007. Ya, untuk menjadi pembawa baki ini sebetulnya semua paskibraka putri semuanya mencoba untuk menjadi pembawa baki, Zul. Namun penentuannya itu baru pada pagi hari tadi. Betul sekali, dan untuk penentuan ini memang ditentukan berdasarkan dari hari ke hari pada saat latihan, dinilai bagaimana progresnya, dan ini bukanlah hal yang mudah, karena pada saat latihan, ini posisi pembawa baki diberi pemberat agar mereka tidak goyah. Dan saat ini penyerahan duplikat bendera negara Sang Merah Putih yang sudah dibawa oleh Lili Indriani Suparman Wenda. Ya, Lili sedang menuruni 13 anak tangga, begitu ya, Zul. Tidak mudah untuk menjadi pembawa baki ini karena selain punya fisik yang kuat,
juga ada penilaian terkait dengan senyum yang indah, kemudian tes psikotes, karena untuk menjadi pembawa baki ini tidak mudah, tidak boleh gugup begitu. Betul, dan untuk posisi tangan juga berada tepat di bawah dada, di atas perut, dan ini harus rapat. Dan untuk jari-jari ini menghimpit atau menjepit bendera agar bendera tersebut tidak jatuh. Nah, ini dibutuhkan konsentrasi begitu tinggi, karena itu penilaian daripada masa karantina sejak tanggal 15 dan baru ditentukan pagi hari ini siapakah yang berhak atau layak untuk pengibar bendera pusaka sebagai pembawa baki. Ya, kalau kita lihat penampilan semua 76 orang paskibraka sangat rapi sekali. Kalau kita lihat potongan rambutnya, ini Zul, untuk perempuan yaitu 3 jari di bawah telinga, sementara untuk panjang rambut pria 1 cm. Terdengar suara seirama dari langkah tegap Paskibraka Nasional 2023, di mana yang bertindak sebagai komandan kelompok 17 untuk tim Indonesia Maju pada pagi hari ini adalah Agus Arianto, berasal dari Sulawesi Selatan, lahir di Makassar tanggal 15 Agustus 2006 dan berasal dari SMA Negeri 21 Makassar. Sementara yang bertugas sebagai Danpok 8 ini adalah Bintang Wirasat Tiara, berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, lahir pada tanggal 28 November tahun 2007, dan ini berasal dari SMA Negeri 1 Palembang. Nah, kalau kita saksikan bersama pemirsa di layar kaca Anda, langkah tegap berirama ini tidaklah mudah. Mereka harus mengatur dan juga belajar langkah sesuai dengan irama, dan ada hitungannya ini ya. Dan ini adalah 70 cm untuk langkah, ini tidak boleh lebih karena itu akan terlihat begitu rapi. Dan pada saat jalan di tempat, ini harus membentuk sudut 90 derajat. Ya, sementara itu untuk pakaian dinas upacara sendiri, masing-masing anggota paskibraka mendapatkan 3 setel PDU atau pakaian dinas upacara yang memang sudah diukur sejak kedatangan mereka di Taman Wiladatika Depok, Jawa Barat, tempat para paskibraka nasional ini menjalani pelatihan dan juga masa karantina selama 1 bulan. Dan di pagi hari ini pemirsa yang bertindak sebagai pembentang bendera ini adalah Nathaniel Sean Edgar Sonda, berasal dari Sulawesi Utara, yaitu lahir pada tanggal 7 Desember tahun 2007, berasal dari SMA Lentera Harapan Sangihe. Sementara yang bertindak sebagai pengerek bendera adalah Alvin Alfarisi, berasal dari Provinsi Sumatera Barat, tempat tanggal lahir Padang, 4 Juni 2007, berasal dari SMA Negeri 1 Padang. Mungkin tidak banyak pemirsa yang tahu mengenai pengibaran bendera ini. Kita akan membocorkan sedikit sebetulnya pada saat pengibaran ini ada trik khusus, dan jenis tali yang dipakai ini adalah tali katun kuralon. Ini dipakai dan dianggap kuat dan tidak mudah putus, dan juga pengemasannya ini juga direbus terlebih dahulu agar saat digunakan tidak mudah terpelintir atau tidak mudah rusak. Baik, Paskibraka Nasional 2023 ini menjalani masa karantina, di mana pada tahun ini ada 76 orang. Artinya ada penambahan 8 orang dari tahun sebelumnya. Nah, untuk sekali lagi untuk pembentang, ini adalah Nathaniel Sean Edgar Sonda, berasal dari Sulawesi Utara, lahir di Tahuna pada tanggal 7 Desember 2007, berasal dari SMA Lentera Harapan Sangihe.
Sementara pengarah bendera adalah Alvin Alfarisi dari Sumatera Barat, berasal dari SMA Negeri 1 Padang. Sesaat lagi kita akan saksikan pengibaran bendera merah putih. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Tarikan tepat ini bendera sudah berada di puncak tiang ini ya, setinggi 17 meter. Ya, sukses dikibarkan dengan sempurna. Bahkan tadi seluruh tamu undangan yang ada di depan kita, di depan halaman Istana Merdeka Jakarta, ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai tanda penghormatan sebagai bendera negara Sang Merah Putih. Betul sekali. Nah, ini juga ada filosofi bendera. Ini adalah
2:3 ini artinya lebarnya adalah 2 meter, sementara untuk panjangnya yang dibentangkan tadi adalah 3 meter yang sudah berkibar saat ini di puncak tiang. Ya, bendera yang dikibarkan saat ini adalah bendera duplikat negara Sang Merah Putih, di mana bendera pusaka disimpan dalam ruang khusus tersendiri dengan kelembapan dan suhu yang khusus untuk menjaga keawetan dari bendera pusaka Sang Merah Putih yang dijahit pertama kali oleh Ibu Fatmawati. Berbicara mengenai bendera duplikat pemirsa, ini adalah generasi ketiga. Pada saat tahun 1968 adalah generasi pertama, dan di tahun 1995 itu adalah bendera generasi kedua, dan di tahun 2015 hingga saat ini itu adalah generasi ketiga untuk bendera duplikat bendera negara Sang Merah Putih. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai pembawa baki Presiden Republik Indonesia kelima, artinya mantan presiden kita, yakni Megawati Soekarno Putri, juga pernah menjadi pembawa baki Zul pada saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-19 Republik Indonesia di tahun 1964. Telah sukses mengibarkan bendera negara Sang Merah Putih. Ini pasukan pengibar bendera pusaka ini saatnya untuk kembali ke posisinya kembali ya. Dan ini tadi juga disambut oleh tepuk tangan yang riuh oleh masyarakat yang hadir di sekitar kawasan Istana Merdeka. Ya, untuk menjadi tim Paskibraka Nasional 2023 ini perlu melewati beberapa seleksi. Jadi selain latihan fisik, kemudian tes psikotes, mereka juga harus mempunyai nilai raport yang bagus begitu ya Zul, karena mereka harus meninggalkan pelajaran selama sekira 1 bulan lamanya. Jadi harus memiliki nilai akademik yang baik di sekolahnya masing-masing. Jadi putra-putri terbaik bangsa ini memang pilihan dari setiap provinsi. Dan sudah melakukan seleksi mulai dari tahapan kabupaten dan juga kota, dan memang ini seleksinya begitu ketat. Dan untuk di tahun ini pemirsa, untuk seleksi ini juga diawali seleksi secara daring atau secara online untuk mengirimkan beberapa prosedurnya, dan dari sanalah profil-profil calon pengibar bendera pusaka ini disaring begitu, dan sampai akhirnya terpilihlah 76 putra-putri terbaik dari seluruh Indonesia. Nah, untuk tes fisik sendiri seperti lari ini, untuk Paskibraka Putra harus mempunyai kekuatan yang cukup menantang gitu ya. Ada sekitar 2000 meter, dan juga untuk Paskibraka Putri 1800 meter. Selain mendapatkan latihan di Taman Wiladintika Depok, Jawa Barat, setelah itu mereka tidak langsung istirahat, karena setelah pukul 5 sore mereka juga akan mendapatkan beberapa kelas, seperti untuk Paskibraka Putri kelas merias diri dan juga kelas wawasan kebangsaan. Luar biasa sekali. Bahkan pada saat menjelang tugas di pagi hari ini, sebelum mereka ditunjuk sebagai pembawa baki, pembentang ataupun pengerek, mereka dicek terlebih dahulu secara fisik dan juga kesehatan. Apakah mereka betul-betul siap, sanggup, apakah sakit atau tidak. Jika mereka tidak sanggup, digantikan oleh cadangannya. Iya, dan ini ada 76 orang, artinya ada tim pagi pada saat pengibaran bendera merah putih saat ini, dan dibagi lagi tim sore, yaitu tim Indonesia Jaya yang nanti akan bertugas sebagai penurunan bendera. Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Dari baru kita nggak bisa kasih apa? Oh, bayar ngepek kita naga sih. Ini harus sama sekali. Itu
Cewek kan? Si Rono tahu ini tawa Lah, ini. kan mantan besar. Dua kali, belok kanan, stop, tegas, maju, jalan. Belok hati. Jadi sikutnya apa gunung pelalangan ini, pelalangan. Itu kan besar. Ayo sendiri kan makanya gitar. Buka aplik. Langkah tegas, Sertifikat kelas 1 cuma pada nyambung kita tambah IPKB. jalan. Udah kasih tahu saya kasih tahu. Tambahnya musik. Selanjutnya dan juga senyum terlempar dari raut wajah para paskibraka dan juga tepuk tangan meriah riuh dari masyarakat menyaksikan para paskibraka ini sudah sukses mengibarkan bendera. Ya, luar biasa sekali tepuk tangan dari para penonton di depan halaman Istana Merdeka pun mengiringi suksesnya pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari ini. Cita-citanya nomor sandiko. Nah, terkait Karena sukses nggak sia-sia nih mereka bangun dari jam 2 untuk persiapan menuju ke Istana Merdeka, mulai dari make up, persiapan baju segala macam. Itu mereka dari jam 2 dini hari. wow, dari dini hari sekali ini ya, dan untuk selama karantina selama 1 bulan ini ada 1 hari libur, yakni pada tanggal 16 Agustus kemarin